بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية كهذه السبعة المكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من دخل الله عند وضوئه طهر الله جسده كله. من لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. Wala tatawadda bil ma'i musyammas, dan janganlah kalian itu berwudu dengan air yang dipanaskan dengan matahari. Istilah ma'andak tu nafas matahari panas-panasnya. Tapi ma'ul musyammas ini makruhnya yang penting ada 9 syarat. Karena munnya hendak memperpanjang masalah itu ya, bubuhan santri bisa kena dilihat di kitab-kitab. Salah satunya kitab yang paling nyaman aja, Taqriratus Sadidah, itu ada syarat makruhnya air yang dipanaskan di mana? Dipanaskan di matahari, itu ada 9. Tapi menurut Imam Nawawi mengambil pendapat bahwasanya ma'ul musyammas ini kada makruh. Kenapa? Karena yang datang daripada kemakruhannya atau larangan daripada ma'ul musyammas itu kada lepas daripada dhaif rawinya itu dhaif, atau hadisnya lemah. Jadi Imam Nawawi kada makruh amunnya kita berwudu dengan banyu yang dipanaskan di matahari. Kenapa? Karena emang ada datang daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang siapa yang berwudu pakai banyu yang dipanaskan di matahari itu mewarisi kusta. Kusta itu yang memakan kulit, penyakit kusta, lepra aja orang tuh. Nah itulah. Di sinilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia qala la taf'ali lamma ruya an Aisyah annaha sakhanat ma'un fi syamsinya memanaskan apa ma'an fi syams, ini memanaskan akan air pada matahari di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha sakharat ma'an fi syams li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la taf'ali ya Humairah fa innahu yurithul baras. Wahai Sayyidah Aisyah, wahai Humairah. Humairah itu putih yang bercampur dengan kemerah-merahan pipinya, tentang bungas cantik artinya. Fa innahu yurithul basar, yurithul baras, karena bahwasanya ya banyu yang dipanaskan di matahari itu mewarisi penyakit kusta. Tapi pendapat bubuhan ulama harus ada syarat 9. Amunnya sebuting aja kada yang 9 itu maka kada makruh jadinya. Kemakruhannya tuh hilang, zalatil makruhah itulah. Nabajar wa in kana dha'ifan li dha'fi sanadihi yuqawwihi khabar Umar radhiyallahu anhu innahu kana yaqra'u al-istighsal bil musyammas. وروي أنه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص ولا تخللوا بالقصب. Nah ini ada riwayat, banyak riwayatnya lah, tapi riwayatnya ini kada kosong daripada lemah tadilah. La taghtasilu bil ma'il musyammas, jangan engkau mandi dengan air yang dipanaskan di matahari. Fa innahu yurithul baras, karena mewarisi baras kusta. Wala takhallalu bil qasab, dan jangan engkau takhallal, jangan diaduk, diharu bil qasab, paikat kayu, paikat tuh nah janganlah nak mandi tuh nak dicampur-campur. Fa innahu yurithul aqilah, jangan aqilah, karena itu bahwasanya mewarisi aqilah itu hikkah, gatal, mewarisi gatalan. Aqilah jangan aklah itu makanan, aqilah itu penyakit gatal. Nah jadi jangan amunnya apa, jangan dicampur banyu itu dengan kayak paikat tuh. Kalau paikat tahu ya, paikat dulu lah. Paikat itu jangan dicampur dengan banyu. Mbak itu dimandiakan jangan. Kenapa? Karena itu yurithul aqilah. Jangan mengarani anak aqilah lah, pakai kap. Aqilah. Kemudian akil pakai ain qaf bagus. Akil.
Jangan akilah itu gatal artinya. Karena ini anak gatal. Akilah aja. Ya, jangan akilah bagus. Wa hadza mushtaharun baina as-sahabah wa sara ijma'an sukutiyan. Tapi sebagai kisah bakil anwai istimal bilal zahir wa batilan bi ay yashraba dzalikal ma. Jangan juga diminum, banyu musyammas itu jangan diminum. Banyu yang bercampur lawan paikat itu jangan diminum. Mungkin karena ada zat-zat atau ada di sana bakteri-bakteri yang mengolah awak itu gatal. Wala tatawadda, dan jangan juga wala minal awan sufriyah, dan jangan juga memakai apa nih ngarannya nih wadah yang berwarna kuning, bal minal khazafiyah, daripada apa ngarannya khazafiyah nih. Khazafiyah ini bisa dimaknakan itu nang kayak keramik tuh pengaruhnya itu nang kayak keramik yang berwarna kuning. Apa bahasa guci tapi warna kuning, jangan yang kayak guci. Au jildiyah, atau jilidnya berwarna kuning. Ini ada larangan min karahiyati ina'i sufr. Karena emang ada larangan memakai apa? Menggunakan wadah air yang berwarna kuning. Imma itu dari apa ngarannya deh, guci kah, atau dari apa ngarannya jildiyah ini, atau dari kulit kah, atau dari khasyabiyah atau khasyab kayu tapi warnanya kuning. Jangan dipakai karena itu makruh yang warna kuning itulah. Hadhihi sab'atu makruhatun fil wudu, dan ini 7 makruhatun fil wudu, dimakruhkan di dalam wudu. Wa fil khabar, dan di dalam khabar, anna man dzakarallaha, barang siapa yang mengingat akan Allah. Jadi wudu itu menyakawa itu bismillah, ingat lawan Allah. Makanya dianjurkan kita membaca doa-doa itu, doa yang sudah seluruh nikam hafal tuh keuntungan. Anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah. Ketika kita berwudu mengingat Allah. Jangan mengingat Allah aja, wudunya kada. Sembahyang mengingat Allah. Jadi intinya adab yang paling tertinggi di dalam ibadah adalah zikrullah. Apa aja ibadahnya lah, berwudu. Pokoknya adab yang paling tertinggi ketika kita beribadah kepada Allah, ingat lawan yang kita sembah itu. Nah, itu adab tertinggi. Makanya di sini termasuk dari adab anna man dzakarallaha 'inda wudu. Adabnya kita ketika berwudu itu ingat lawan Allah. Alhamdulillah nama ketemu ya Allah, pian maampuni dosa ulun ya Allah. Ni pian yang madakan banyunya ya Allah, pian madakan Sayyidina Muhammad melajari ulun cara berwudu. Itu harus ingat kita lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa fadilahnya? Tahharallahu jasadahu kullah. Allah ta'ala bersihkan jasmaninya dan ruhaniyahnya, jasmani zahir dan batin. Allah ta'ala suci akan. Menurut Syekh Ali bin Ahmad Al-Azizi, dirsihin ayat tahharallahu jasadahu zahir wal batin. Zahir dibersihkan oleh Allah dan batinnya pun dibersihkan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah, dan siapa yang kada mengenal Allah, capo aja muha wudu kada tahu diurang ingat kada lawan Allah, bacaan kada imbah wudu kada bacaan, sebelum wudu kada bismillah, di tengah-tengah kada bebarang bang ya, ingat kada lawan Allah, bacaan kada, nabaja lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma, maka kada disuciakan daripadanya kecuali apa yang terkena oleh air. Artinya apabila kada mengingat Allah, maka yang secara zahirnya aja dibersihkan, yang kena muhani bersih aja. Namun kena banyu wudu itulah sah aja pang wudunya, bersih aja pang sudah ni namuha ini tapi batinnya kada bersih. Lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma.
Jadi penting ketika kita ni hadir di majelis ilmu nang kayak ini mbah napa yang diingat ketika hadir majelis ilmu ini, adab orang ketika hadir di majelis ilmu paling tinggi adab adalah mengingat Allah yang menyampaikan ilmunya, adabnya menyampaikan, makanya berbismillah dulu, alhamdulillah dulu. Adabnya orang yang melajari ilmu, adabnya orang yang belajar ilmu, adabnya orang yang mencari ilmu itu mengingat akan orang kepada Allah, itu adabnya. Alhamdulillah kita dikumpulkan pada sore hari inilah. Banyak nak ada kawah hadir nih abah kita bertaan pimpinan pondok Bapak Haji Harmadi 2 hari sudah kada keluar rumah jaring. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah segala penyakitnya, dipanjangkan umurnya dan diberikan oleh Allah kekuatan insyaallah, dilepaskan segala beban-beban zahir dan batin yang beliau timpa insyaallah lah. Kita doakan bertaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bebuhan kekanakan bu untunglah amunnya hendak berberkah, amunnya ada mendengar keguruan garing, harusnya amun buah nikam itu ada hubungan tali sanad ilmu keilmuan lawan keguruan. Misalnya guru-guru buah nikam di belakang nih ada kesusahan, ada garing, wajib buah nikam mendoakan bu untungnya seben sembahyang tuh, ya Allah mudahan sehat walafiat. Nah, itu tanda bakti mendoakan, karena bebuhannya yang menajari bebuhan nikam ilmu. Nah itulah tadilah adab daripada adab orang beribadah. Katanya wudu aja bang, ketika mandi ingat lawan Allah, diberataan nikmat daripada Allah. Nah paling kada itu deh memarakakan supaya nyaman teh pegerung guru. Jadi cara mengingat Allah paling nyaman itu adalah ingat kebaikan Allah, itu aja sudah. Unda kau bergerak nah ketika wudu tuh unda kau tahu unda cara wudu, nah itu kebaikan Allah. Ingat kebaikan Allah Ta'ala di dalam beribadah, itu selesai sudah. Jangan kada digawe, unda ingat aja lawan Allah aja kalau sama wudu, kalau sembahyang. Nah ini lain nih kisahnya nih. Jangan harus digawe dan dicoba untuk setiap gerakan atau di setiap apa yang kita kerjakan daripada ibadah itu mengingatkan kita lawan Allah. Ini ketika memajlisan alhamdulillah Allah ma'anda unda di sini nah kebaikan Allah dihadirkan. Tatimmatun yusannul wudu fi mawadhi'a nadamaha ba'dhum bahrat tawil namunnya kakanakan hakun mahapali bagus benar. Panjangnya guru jar yang orang adanya hendak dihafal ya Pak. Bahrat tawil nyaman aja ini kadang ngalih dihafali. Mun buah nikam kau hafal, doakan mudahan buah nikam apa hendak doa mudahan cepat dapat berkah insyaallah. Panjang bang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bait. 13 bait syair. Bahrat tawil fa'ulun fa'ilun fa'ulun fa'ilun fa'ulun fa'ilun fa'ulun fa'ilun kalamun qadimun la yumallu sama'u wa yandubu lil mar'il wudu faqud ladai mawadhi'atati wa yadatu ta'addudi. Nyamannya betul bang qiraati Qur'anin sima'i riwayatin. Bahar tawil ini nyaman, paling nyaman, termasuk nyaman. Wayan dubulil mari ini apa yang disunnahkan untuk seseorang al-wudu di David. Al-wudu faqud ladai, maka ambil di sisi tempat takti datangnya wahyadatu ta'addudi berbilang-bilang. Ada disunnahkan tempat-tempat kita itu sesuatu atau perkara yang kita disunnahkan untuk berwudu dikumpulkan sidin dalam abiyat ini bertaan. Makanya jurang penting beruntungnya nukar syarah nih. Mun ada yang belum nukar lagi nukar. Ini penting ini nah. Berapa dah harganya ini? Berapa semalam Zat? 30.000. Murah aja. Nukar. Mun kada kawa jua bertambung.
tahun kena kawam nukar ya menabung di sana. Yang pertama apa? Qiraati Qur'anin, membaca Al-Qur'an, lain menjapainya lah, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an disunnahkan, wasima'i riwayatin, wa fi sima'in lil Qur'an, ya juga hendak mendengarkan Al-Qur'an. Ini misalnya nih ada orang mengaji nih, waktu acara Maulid Sayyidina Muhammad, misalnya Ustaz Kamil, kami persilahkan kepada Ustaz Kamil untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hendak ada wudu wudu dulu. Di masjidnya mana aja kan bodoh kenapa orang undang hendak mendengarkan Al-Qur'an, hendak membacanya kah, hendak mendengarkannya kah, disunnahkan untuk wudu. Kita ini mendengarkan Al-Qur'an wudu, jangan ada wudu, atau mendengarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sima'i riwayatin, riwayat daripada guru ke guru sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa darsan lil ilmi, mengajar ilmu, belajar ilmu, enggak ada wudu nang kayak apa? Sedangkan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kayak apa hendak bercahaya? Nya kada wudu, rigat awak maulah masuk cahayanya itu, kada mau masuknya. Wa darsin lil ilmi wa dukhuli li masjidi, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam tempat beribadah. Masjid itu bisa juga maknanya musalla. Wudu masuk di sini wudu. Karena ini tempat orang beribadah kepada Allah, karena rumahnya Allah. Namun kita jadi masuk ke sana, harus saja rumah Allah. Kita tuh masuk ke rumah orang, rigat awak kita. Seandainya jadi nampakkan dosa, tuh bahasanya nak rigat, supan kalau lah. Ini masuk ke rumah Allah ke masjid, ini supan enggak masuk, kada tahu supan, kada wudu, nampak wudu. Supaya dosa-dosa kita tuh habis dulu, bujur-bujur kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrin, dan berzikir. Ketika hendak berzikir, hadir apa? Buat bebinian biasanya hadir yasinan atau bertahlilan aja. Abdul dzikri fa'alam annahu. Mulai aku belum wudu dulu. Di sunnah harus kajar sunnah. Kalau bang kena, ada wudu, ada berzikir aja. Jangan kayak itu pulang. Kalau bang ada wudu, berzikir aja, kada apa-apa. Tapi disunnahkan wudu. Ya, disunnahkan wudu. Wasa'in, dan sa'i. Sa'i itu dianjurkan untuk wudu, sunnah untuk wudu. Lain tawaf. Sa'i disunnahkan wudu. Ma'uqufi bi Arafah, wukuf di Arafah. Ya juga seharian tuh menyakau batal wudu. Jangan sampai putus wudu. Disunnahkan ketika kita wukuf di Arafah itu dalam keadaan berwudu. Wa ziyarati khairil alamin Muhammadi, dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang umrah, ya Allah, mudahan kita berdatang ke ziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah khairul alamin, sebagus-bagus alamin masih wallah. Selain di makhluk lah, itu makhluk sekalian alam lah, yaitu siapa? Muhammadin. Wa dzikrin wa sa'in ma'uqufi bi'arfata ziyarati khairil alamin Muhammadi. Bahar tawil nyaman. Wa ba'duhum 'addal qubur, dan sebagian ulama, maksud ba'duhum tu ai ba'dul ulama, 'addal qubur jami'ha, seluruh kuburan disunnahkan untuk wudu. Apalagi kubur kuitan, apalagi kubur orang-orang saleh. Ini berziarah keliling mana nih? Keliling Banjar, wudu ada. Orang hendak ke ziarah itu wudu, adabnya itu wudu. Itulah, apalagi ziarah para aulia Allah, apa aginya? Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khutbati ghairil jum'ah, dan khutbah selain daripada khutbah Jumat. Kenapa contohnya khutbah nikah? Khutbah nikah disunnahkan yang membaca khutbahnya itu wudu. Bahkan ini ada pulang khutbah wiladah.
Ya khutbah apa nih ngarannya nih? Bertasmiyah. Itu ada kitabnya tuh khutbah tasmiyah tuh. Jadi sebelum inya mentasmiyahi alhamdulillahirabbil alamin itu lancak ada ulun baca tuh. Itu karangan babuhan guru-guru di Darun Nasyiin di Lawang. Menyahandakan ulun guru-guru ada di rumah tuh. Itu ada. Kita mengambil dari Habib Ali Baharun itu ada. Khutbah itu disunnahkan untuk baudu. Amunnya khutbah Jumat, Mang, jangan kada baudu. Khutbah Jumat harus baudu. Wadmum lima budi. Wadmum itu sempurnakan lima karena sesuatu yang telah engkau mulai. Yang dimulai itu harus yang kita mulai dengan kebaikan itu harus dengan bismillah, dengan menggunakan dengan barudu. Contohnya apa? Hendak guring. Ya, guring wanaumin. Baudu supaya apa garang? Supaya arwah kita ketika kita guring, ruh kita itu kau beribadah, kau sujud di hadapan Allah. Kenapa? Karena jasad kita sebelum kita guring kita baudu. Amunnya kita kada baudu, ruh kita tuh kada kau beribadah lawan Allah. Itu ada dalam kitab itulah. Wa ta'zinin dan adzan dibun kekanakan. Kalau bangun guring, kalau tahu diudu, bangun guring langsung ke musala. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan amun hendak adzan baudu bontung baudu lah baudu. Wa ghusli janabatin amunnya hendak mandi wajib disunnahkan baudu dulu. Jangan langsung mandi, wudu dulu sunnahnya wudu. Wa iqamati aydan dan iqamah ya juga jangan adzan aja, iqamahnya juga harus wudu. Nah, kalau bang nimbah adzan la ilaha illallah. Mote kalau iqamah kada wudu lah, umpamanya kada nak sembahyang iqamah itulah. Orang harusnya mun iqamah tuh hendak sembahyang ngarannya sudah. Ini masa iqamah kada wudu. Bayaran rupanya nih iqamahnya nih. Ya, wa iqamati aidan wal ibadati fadudi dan selain daripada ibadah. Ya dimulai tadi yang dimulai sesuatu itu diniatakan ibadah maka harus didahulukan dengan berwudu. Bahkan hendak makan bang, amunnya makannya itu berniat beribadah, bagus juga wudu dulu sebelum makan. Karena kita hendak mencicipi nikmat-nikmat Allah. Kita hendak mengingat Allah ketika makan. Nah, itulah. Wa in junuban yaftaru aqlan nauman. Nah, amunnya junub bangnya lagi junub dalam keadaan junub yaftaru aqlan hendak makan. Bah rupanya ibah junub tuh lapar bener perut rupanya. Ini yang bukan kekanakan nih misalnya yang bah keluar air mani misalnya bangun guring, mah keluar mani. Junub lapar sebelum makan wudu dulu. Kalau pang koler mandi lagi wudu dulu, hendak makan, hendak minum bang, sama aja. Hendak minum bawa wudu dulu. Mun dalam kesehatan tuh munnya orang ini kenapa apa ya loh? Mun dua lagi bini nih. Lebih bagusnya itu bawa wudu daripada minum. Mun hendak mengulangi pulang. Bawa wudu sigar wah pulang. Bawa wudu. Jangan kada wudu telah. Namanya yaktaru aqlan wa naumatan hendak guring. Oh junub. Imbah junub yang kekanakan tadilah kalau mani nang ini junub ini yang bakalahi dua laki bini misalnya lah. Junub hendak guring koler mandi bau dulu sunnah maksudnya disunnahkan bau. Namanya kada wudu pang wudu ya koler ada apa tapi ini disunnahkan hendak guring bau. Tapi jangan kada ingat kenaman di kalau pang keperasaan sudah di perasaan wudu aja. Ini wajib mandi amunnya janabah. Amun janabah ini wajib mandi besar. Tapi sebelumnya itu hendak guring disunahkan wudu. Wa syurban. Nah, syurban hendak minum. Biasanya kita koyuhan. Junub nih, misalnya lagi koyuhan, lalu hendak minum, jangan minum dulu, wudu dulu, mbah wudu hanya minum.
sunnah nangka itu. Wa audan lil jima'il mujaddadi, dan hendak mulai pulang bekalahinya tadi. Umpamanya kada puas rupanya sekali aja, lalu hendak mengulangi pulang bahasa, ini kayak apa? Harus dicapi akan lain. Wa audan lil jima', artinya kembali lagi kepada jima'. Yang pertama sudah selesai, soalnya kada puas lagi. Hendak pulang yang kedua, bodoh dulu. Disunnahkan wudu, harus diperbanyak ini lah Mbak, mau kena. Famin ba'di fasdin, setelah kita mengeluarkan darah. Ada kalau orang mengeluarkan darah, donor darah tuh nah, mengeluarkan darah tuh dikeluarkan. Nah, lain hijamah tuh pulang kena dikeluarkannya disedot ya lah. Ini kada dikeluarkan aja. Nah itu fasdin, dengarnya fasdin tuh kada diapa-apai, artinya dikeluarkan aja darahnya. Wa hijamati hajimin, dan babakam tuh nah diambilkan aja darahnya. Maaf yang disebutnya nyaman awak pian. Ulun semalam tuh sampai wah ini lah awak ada ringkutan, padahal di Jawa semalam, di Jakarta, Surabaya itu uyuhnya luar biasa. Sampai ini ringkutan di awak ada. Napa? 13 buting sini nah dibekam nah. Kepala sini sebuting nah. Kepala alhamdulillah kena nyaman, santai kepala alhamdulillah. Ya, cobain bekam. Tapi lawan ahlinya. Jangan kada lawan ahlinya. Itu salah titik, sudah tahu kayak boleh menyentuh salah titik lah. Nah, tuntung mengeluarkan darah, tuntung babekam disunnahkan bau. Adalah namanya waqai'in itu muntah. Wah, jangan muntah. Imbah muntah, basuh dulu muntong. Najis. Imbah tuntung muntah ampih bawa wudu. Sunnah baudu imbah tuntung muntah. Itulah nama pulang wa hamli mayyit, membawa mayit. Biar aja kalau lah membawa mayit, sudah bodoh aja, sekalipun sudah bodoh pulang. Tajdid di sini nak ada. Ya. Nah membawa mayit, imbah membawa mayit itu nalar kasih bodoh, sunnah bodoh atau menjapai mayit pakai tangan. Nah menjapai mayit pakai tangan. Ketika menjapai mayit pakai tangan disunnahkan baudu wal lamsi bil yad, dan menyentuhnya pakai tangan. Nah, itulah lahu aulul khunsa, atau menjapai orang yang mempunyai dua kelamin. Lain bencong kita wahini lain lah. Bencong wahininya sebutin aja bisa alamat kelamin. Khunsa ini adalah orang yang Allah takdirkan mempunyai dua kelamin. Kelamin bebinian inya bisi, kelamin lakian inya bisi juga. Munnya menjapainya, kita dianjurkan untuk disunnahkan kita baudu au limasin li farjih, atau inya menjapai kemaluannya baudu. Disunnahkan baudu nah terjapai. Apakah begaru terjapai? Menjapai kemaluan tuh bodoh. Disunnahkan bau. Tuh ingin sembahyang lah gitulah. Ini disunnahkan ketika menjapai kemaluan, ini tuh baudu wa masin wa lamsin. Bebuhan guru-guru kini bisa menyampaikan non kadang-kadang disampaikan ini terlalu panjang bener lah. Di dalam kitab Nihayatul Zen ada perbedaan antara mas dan lamas. Lamas sedikit aja nah, contohnya nah, lamas dan mas. Lamas itu menyentuh dengan seluruh anggota badan, kada dengan tangan aja. Amunnya mas itu pakai tangan aja. Artinya orang bisa tergatuk kalau lah. Ini ada orang tergatuk lah, misalnya menggatuk nih pakai tangan, ini mas ngarannya. Lain orang tergatuk batis ulun lawan batis, artinya ini lamas. Kena dijelaskan kena buat guru-guru bisa juga. Amunnya lamas, lamsun itu dua jenis, laki-laki lawan perempuan. Amunnya mas itu bisa juga terjadi laki-laki lawan laki-laki. Terjapai misalnya terjapai, apakah terjapai kemaluannya batal? Mun terjapai tangan haji mukmin, ini batal lah ulah. Ini sama-sama lakian mau batal, kecuali japai begini. Yan. Nah itu enak ada perbedaannya di dalam kitab Nihayatul Zen. Setelah itu ada disebutkan dalam kitab Nihayatul Zen ada 7 al-faraq bainal lams wal mas. Nah 7 buting ada perbedaannya di situ.
Napa pulang jar? Fihi khalfun kal amrat. Nah, mencapai amrat. Tahulah amrat lah. Amrat itu lelaki yang belum balik, yang belum tumbuh nih janggutnya nih. Amrat itu lakian yang muhanya kayak bebinian. Belum balik lagi. Muhanya bisa amrat ini, bahkan sebagian ulama haram memandang amrat. Padahalnya lakian memandang sama lakian, tapi lakian itu bungas mana orangnya, belum balik lagi. Amun sudah balik itu tat ngarannya. Ini belum balik, belum tumbuh lagi, bungas mana orangnya. Amun kita menjampainya, ini khilaf. Ada yang menyambat batal wudu, ada yang menyambat kada batal, tapi disunahkan untuk wudu. Ini lakian yang bungas nih. Makanya kenapa kadang jar ilahnya, karena sebagian laki-laki yang bungas nih toh lebih bungas daripada bebinian. Ada lelaki yang bungas benar, putih orangnya, bagus Bang Muha disandingkan kalau bebinian, kalah bebinian dapatnya. Nah di situ diharamkan memandang terkadang bahaya lah ini, makanya terjadi rancak tuh LGB. Ya mudah-mudahan dijaga berada anak keluarga kita daripada penyakit ini. Nah amunnya ada amrat nangka itu, muhanya nangka ya bebinian itu, ketika kita menjapai disunnahkan kita untuk berwudu. Wa akli jazurin, dan makan daging onta. Adalah daging onta di sinilah. Banyak benar dianjurkan untuk bodoh. Makan daging onta. Amunnya kita makan daging onta disunnahkan untuk wudu. Napa pulang jar? Wa ghibatin, ketika mendengarkan gosip atau menggibah orang bawa wudu. Wa namimatin, adu domba bawa wudu. Wa puhsin, kalam ceroboh, bepandir ceroboh. Napa dipandirakan nang kada dapat faedah, disunnahkan baudu. Wa qadzfin, menuduh orang berzina, disunnahkan baudu. Ini disunnahkan aja baudu lah, karena hukum yang akan datangnya lain lagi kisahnya lah. Wa qauli zurin, berdusta. Mujarradin, semata-mata berdusta. Nah berdusta itu ada yang diwajibkan, ada yang diwajibkan. Misalnya Haji Mungni nih bersembunyi, disasah orang kampung misalnya bersembunyi ulun, amunnya ulun padahi Haji Mungni ada di rumah, dibunuhi orang. Julun adakah ada Haji Mungni di rumah? Julun kadada berdusta ulun, padahal orangnya ada di dalam rumah ulun. Julun kadada di sini kadada, di dalam rumah ada. Ketika itu ulun wajib berdusta. Nah, ini mujarrad ini artinya berdusta lalu, tolen berdusta wara, kadada maslahatnya lah. Nah itu. Nah, pulang jar waqahatin ta'til musalli. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Di halaman seterusnya. Halaman berapa itu? Halaman 36 yang di kitab yang sama lawan ulun lah. Wa fi qahqahatin fi shalah fa innal qahqahata dakhilus shalah tabtul wudu inda Abi Hanifah. Ini menurut Imam Abu Hanifah, ketika kita kuhul ketika di dalam sembahyang, adanya sembahyang aja batal, wudunya pun batal menurut Imam Abi Hanifah. Makanya ketika kita batuk, aja menang batuk benar kena aja bawa wudu. Ini menurut Imam Abu Hanifah batal wudu. Nah maka kita, karena menurut Imam Abu Hanifah batal wudu, kita mazhab Syafi'i, maka disunnahkan kita bawa wudu ketika kuhul kena. Wa qassina li syaribina, ketika kita memotongnya. Memotong apa? Nih, memotong janggut. Dilarap janggut, rambut dilarap, disunnahkan imbahnya wudu. Wa napa pulang jar wal khalqi begundul, imbah begundul dianjurkan wudu. Wal ghadabir radi, dan marah radi itu yang jahat, marah yang kada bagus, yang tercela. Radi itu yang tercela. Wa bulughin bisinnin, ketika nih buat bebinian misalnya pas haid langsung wudu dulu, sunnah wudu. Ketika inya pertama kali inya balik langsung disunnahkan wudu. Ibaratnya itu mandi bang, jangan kada mandi lah. Lelakian nang itu juga pas keluar mani misalnya awal pertama kali inya balik disunnahkan inya wudu, batu jadi mandi lagi.
Wa masih farji bahimatin. Ini ada bisi kucing lelakian dijapainya itulah kemaluannya disunnahkan ba'o do amunnya menjapai kemaluan belakangnya Bang buritnya disunahkan ka bodo ada disunahkan yang disunahkan itu menjapai kemaluan mukanya aja amunnya menjapai kuling apa misalnya lah ada bisi binatang di rumah ada kemaluannya dijapai-japai disunahkan untuk ba'o do kenapa pulang jar khuruju syai'in min futuhin keluar sesuatu daripada yang terbuka sesuatu yang terbuka kayak hidung nih nah ini maftuh nih nah ini keluar hingus kotor kalau lah dianjurkan dibasuh aja Bang tapi kita dianjurkan disunnahkan kita untuk ba'udu sesuatu yang terbuka ini kita habiskan sedikit lagi lah wa murtadin dan orang yang murtad itu disunnahkan ininya na'udzubillahi min dzalik mudah-mudahan kita dijaga daripada dan keluarga kita daripada murtad insyaallah lah dijauhkan ya Allah jangan sampai ada zuriat kami yang murtad ya Allah wa raf'il suqin lam yakun qattu yandamil mengangkat nih plester luka lam yakun qattu yandamil maksudnya itu apa yandamil ini qaribus syifa yandamil itu dekat ya parak sembuh sudah nah inya menyangka ia tawaham inya menyangka misalnya ada luka di sini adalah ada luka lalu ulun andaki perban nih andaki perban ulun kira ini nah lam yakun qattu yandamil ulun kira ini sudah ampi Pang tuntung ini sudah karing Pang nih ampi sudah nih lalu ulun buka sangkaan ulun ampi sudah luka nih nah sekali pas dibuka sekalinya masih luka lagi ketika kita mengangkat itu masih luka itu disunnahkan kita untuk ada kalau lah kita ada luka kalau lah luka di sini misalnya terabah lalu kita andaki hansaplas atau kita andaki perban kali kita buka niki kira ampi sudah pernah luka ini nah dia tawaham syifau nih sudah inya menyangka ampi lalu dibukanya maksudnya itu nah dibuka iya makanya dalam ibarat raf'il suqin inya angkat sekali pas diangkat sekalinya masih belum ampih lagi masih basah masih ada orangnya belum ampih lagi tutup disunahkan kita paham yang lah disunahkan kita yandamil itu hampir sembuh maknanya ay qaribus syifa wa massin lil infitahi in kana min ma'dan ini biasanya orang yang bersesar ini menjapai sesuatu yang terbuka bekas terbuka ini infitah in kana min ma'din itu di bawah parut nih ada luka di sini nah ada luka yang di bawah parut itu nah lalu menjapai ini toh nah itu disunnahkan juga untuk berdua hamlin li tafsirin membawa tafsir disunnahkan juga ini bahwa idza kana aktsar apabila tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an amnya terbanyak Al-Qur'annya daripada tafsir wajib wudu minal mushafir rasmi rasam usmani maksudnya nah ini perlulah pian amunnya hendak nukar Al-Quran itu amunnya kawa nukar Quran rasam usmani dan ketika nukar tafsir lihati rasam usmani itu bahanu nang kaya alamin itu ada alifnya kalau lah sebenarnya rasam usmani itu bahanu kada ditulis alifnya tuh takutan kalau pina banyak nang kaya itu ternyata terbanyak Al-Quran daripada tafsirnya. Ini ibrahnya pakai rasam usmani lah maksud rasmani punya memakai tafsir boleh membawa tafsir yang tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Quran apabila Al-Qurannya itu pakai mushaf tulisan rasam usmani namun yang lain udah tahu nah itulah pakai rasam usmani sholli wa jaddidi dan sembahyang ketika kita hendak sembahyang kita dianjurkan untuk mentajdid wudu disunnahkan kada batal wudu jar pulang tajdid untuk mentajdid wudu mudah-mudahan kita kau mengamalkan berataan insyaallah lah nah ini amunnya kawa untunglah dihafal kayak apa lagunya tadi beri waktu sebulan lah
Sebulan. Sebulan 2 minggu Jen. 2 minggu sadang dia tahu Kamel 2 minggu sadang. 2 minggu sadang. Artinya kena minggu kena kan 20 hari. Yang akan datangnya kita kena yang mana aja lagunya? Wa yandu bulil mar'il wudu fa khudh ladai mawadi'atati wa yadatu ta'addudi fa'ulun mafa'il. Nah itulah namanya pakai lagu biasanya cepat tuntong, cepat hafal. Yang penting ingat bulik ini bulik khususnya kita yang hadir majelis, ketika kita beribadah apa aja, adab yang paling disayangi oleh Allah, adab yang paling tertinggi di sisi Allah adalah mengingat yang kita sembah, mengingat yang kita ibadah, yang menyuruh kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada diciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adabnya mengingat yang kita sembah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Dan ini Haji Fatimah minta bacakan doa selamat jarah, menyumbang lilitan doa, terus minta doa anak-anak sini mudahan menuntut ilmu, mudahan kita selamat dunia dan akhirat berataanlah, mudahan kabul hajat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita berjalan jadi hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salehah, khusus yang ada hajat ini. Dan kita doakan jiwa Haji Harmadi, mudah-mudahan beliau disembuhkan dari penyakit beliau, mudah-mudahan beliau diangkat seluruh apapun yang beliau sandang untuk saat bisa Nabi wa alin Nabi. Dan kita bertahan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala penyakit, dijauhkan daripada segala bala dan musibah ya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bertahan bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, mati bertahan dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam syurga ya Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad wa ala hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.